Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Sabtu 3 Juli 2021, gereja memperingati pesta Santo Thomas yang merupakan salah seorang dari ke-12 Rasul Kristus. Bahan permenungan akan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29 dengan tema Bersekutu dalam iman semakin meneguhkan. Sahabat Rema, tidak jarang orang Kristen sering memberi label Thomas sebagai pribadi yang skeptis atau tidak mudah percaya akan sesuatu. Pandangan yang melabel kepribadian Thomas semacam itu menurut saya terlalu berlebihan. Sebetulnya, Thomas adalah pribadi yang pintar dan cerdas. Baginya, iman adalah suatu hal yang pribadi dan membutuhkan pertanggungjawaban agar bisa tangguh dan kuat. Sebab kalau beriman hanya sekedar mengikuti arus saja, maka iman semacam itu akan mudah lenyap ketika terpaan angin dan terpaan tawaran dunia yang semakin menggiurkan. Lalu siapakah Thomas itu sebenarnya? Ada kesaksian yang mengatakan bahwa sebelum mengikuti Yesus, Thomas adalah seorang nelayan yang sederhana. Seorang nelayan pembantu yang sesungguhnya tidak memiliki perahu sendiri. Ia sungguh menghayati hidup sederhana dengan bekerja keras pada orang lain yang menjadi tuan baginya. Latar belakang hidupnya itu pula yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Apa yang sedang Thomas alami dalam kisah Injil Yohanes hari ini? Yang ia alami adalah ia kecewa karena Tuhan Yesus telah wafat. Karena kekecewaannya itu, lantas ia meninggalkan rekan-rekan sesama rasul yang lain dan menyendiri. Maka dikatakan jelas dalam bacaan Injil ayat 24. Ia tidak bersama dengan murid-murid lainnya ketika Yesus menampakkan diri. Apa yang mau kita renungkan dari pengalaman Santo Thomas ini? Yang pertama, sahabat Rema, tidak ada gereja tanpa adanya persekutuan. Sebab pengalaman akan yang ilahi itu akan ditemui dan dijumpai dalam kebersamaan. Sebaliknya, dalam keterpisahan kita dengan sesama orang beriman, justru malah akan tercipta asumsi pribadi yang lebih sering menyesatkan. Pengalaman Santo Thomas ini memberi refleksi yang mendalam bagi kita bahwa banyak orang Kristen mulai menjauhkan diri dari kebersamaan dan persekutuan iman. Dan pada akhirnya mereka yang menjauhkan diri akan sulit melihat Tuhan dalam hidup mereka. Pengalaman kebersamaan itu kita alami dalam Ekaristi misalnya, di mana dalam kebersamaan atau persekutuan kita di dalam Ekaristi, kita akan melihat Tuhan dan itu hanya akan terjadi dalam persekutuan. Tidak hanya itu, banyak keluarga-keluarga tidak mampu melihat, menemukan, dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya karena setiap individu di dalamnya berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada waktu bersama yang diluangkan untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam keheningan bersama. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang kedua, meski Santo Thomas awalnya tidak percaya akan cerita rekan-rekan rasulnya bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, tetapi Santo Thomas mengajarkan sesuatu hal yang positif di dalam ketidakpercayaannya itu, bahwa hendaknya dalam kebersamaan atau persekutuan yang meneguhkan itu, kita tidak hanya mengikuti arus begitu saja, tanpa menemukan makna. Sebagai contoh sederhana, nanti pada bulan Oktober, itu bulan Rosario ya. Lalu kita mengatakan, ya karena bulan Rosario,
saya ikut saja deh rosario, biar kayak orang-orang Katolik lainnya. Pada bulan kitab suci nasional misalnya, saya ya ikut-ikutan saja deh membaca dan membuka kitab suci, biar seperti orang-orang Katolik di lingkungan saya. Sahabat Rema, hal itu tidaklah keliru atau salah, tetapi jangan lupa bahwa melakukan olah rohani yang hanya ikut-ikutan tanpa dimaknai dan dihayati akan semakin membawa kita pada ketidakpercayaan dan kebosanan. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan persekutuan atau kebersamaan dalam beragam kegiatan sebagai orang beriman Katolik. Dan marilah saya mengajak Anda semua untuk menyediakan ruang bagi Tuhan di hati kita dalam olah rohani kita masing-masing dan di dalam kebersamaan, di dalam keluarga Anda, di dalam komunitas Anda, dengan berusaha untuk semakin menghayatinya. Dengan begitu, percayalah bahwa Yesus akan datang mengunjungi kita. Semoga Allah memberkati keluarga kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.